Ya, Yesaya pasal 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Allah yang benar itu yang menyelamatkan. Ya, bukan menyesatkan. Karena Allah yang benar itu tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Neraka diciptakan hanya untuk iblis. Sekarang berhijab, alhamdulillah. Semakin gemes. Alhamdulillah ya juga kamu sudah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya juru selamat gitu. Jadi sudah bukan Yesus kan. Jadi satu-satunya juru selamat adalah Allah itu. Alhamdulillah sudah diakui. Dan satu lagi juga kamu bilang neraka itu hanya untuk iblis, Lucifer gitu. Masa sih? Padahal udah banyak juga loh di Alkitab bahwa yang masuk neraka juga manusia gitu. Karena manusia ini diuji, bahkan ada siksa-siksanya juga di neraka. Baca dong begonya. Padahal Yesus sendiri berkata di Lukas 12 ayat 5. Di situ, takutilah dia ini adalah Allah gitu, yang memiliki hak setelah membunuh atau mencabut nyawa, lalu melemparkan kepada neraka. Dibaca tuh. Dan yang terakhir, takutilah dia. Bukan takutilah Yesus, tapi takutilah dia, Allah. Padahal ya neraka bukan cuma buat iblis saja, tapi ya buat manusia lah. Wah, enak-enak aja manusia buat dosa masuk surga gitu. Padahal udah banyak ayat-ayatnya. Contohnya juga di Matius 5 ayat 2 dan Matius 23 ayat 15. Baca dong. Orang-orang yang berdosa, orang-orang munafik itu masuk neraka gitu. Jadi jangan santai-santai lah, wah, Sambo masuk surga. Karena siksa neraka juga sudah disepil loh oleh Daud di kidungnya gitu, di 2 Samuel 22 ayat 6 gitu. Jadi sudah disepil, kok masih bingung gitu, padahal ayat itu sudah jelas itu berada di Bible. Jadi apakah neraka hanya diciptakan untuk iblis? Enggak sayang. Neraka itu juga diciptakan untuk manusia gitu, manusia-manusia yang membangkang gitu ya. Jadi jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka, dan patuhi perintah-perintah Allah, jauhi larangannya. Seperti di surat At-Tahrim ayat 6. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mikana yang telah mengedukasi Markisa ini agar berhijab kembali gitu. Alhamdulillah, tuh kan, manis kan. Bukan Yesus kan. Jadi satu-satunya juru selamat adalah Allah. Gimana saudaraku, siapa juru selamat? Bukan Yesus tetapi Allah. Wow, luar biasa saudara kita ini ya. Kalau kita perhatikan, dia setiap hari mengotak-atik ayat Alkitab, menafsir ayat-ayat Alkitab dengan seenaknya, sehingga menyimpang dari ajaran fundamental iman Kristen. Padahal di Indonesia ini ada undang-undang yang mengatur di nomor 5 tahun 69 bahwa tidak boleh menafsir kitab agama orang lain, sehingga menyimpang dari penafsiran-penafsiran pokok agama tersebut. Dan inilah yang dilakukan saudara kita ini terhadap Alkitab dan iman Kristen. Dan saya hadir untuk menggunakan hak jawab saya di dalam meluruskan tuduhan-tuduhan para polemikus terhadap Alkitab. Tadi saudara mengatakan bahwa juru selamat itu bukan Yesus tetapi Allah. Saya paham maksudmu. Allah yang kamu maksud adalah Tuhanmu, karena nama Tuhanmu atau sesembahanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saudaraku, kalau kamu mengatakan bahwa Allah lah juru selamat itu, karena padahal kami kan menjelaskan tentang Alkitab, tapi kamu sibuk untuk membantah. Lucu juga ya. Oke saudaraku, saya mau bertanya sama kamu. Tunjukkan di dalam kitabmu di manakah Allah menyatakan dengan tegas, akulah Allah, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kalau ada silahkan tunjukkan sama saya bertanya bukan menyimpulkan. Nah oke, saya akan luruskan ya tuduhan kamu terhadap Alkitab bahwa bukan Yesus juru selamat. Padahal di Yesaya 43 ayat 11 itu adalah firman Tuhan Yesus Kristus prainkarnasi, karena Yesus adalah Yahweh itu sendiri yang turun dari sorga untuk menyelamatkan kita. Yesaya 43 ayat 11,
Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku, digenapi di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan Yesus juru selamat menyelamatkan kita dari apa? Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari kutuk kematian kekal yang membebaskan segala kutuk dosa maut. Itulah kenapa Yesus dikatakan juru selamat di Matius 1 ayat 21, bahwa Yesus dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan Yesus terbukti dia adalah juru selamat satu-satunya karena dia telah menebus kita dari kutuk kematian kekal di atas kayu salib. Sehingga Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yang artinya kalau kamu tidak percaya bahwa dialah Yahweh itu sendiri, kamu akan mati dalam dosamu. Karena Tuhan Yesuslah penebus kita. Tuhan Yesus berfirman prainkarnasi di Yesaya 44 ayat 6, akulah Raja dan penebus, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain daripada aku. Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat, tidak ada selain daripada dia. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Neraka itu hanya untuk iblis, Lucifer gitu. Bingung ya bro? Ya bingung lah, orang kamu kan menolak keilahian Tuhan Yesus. Jadi kerjaanmu hanya comot-comot ayat dan menafsir seenaknya untuk membenarkan imanmu. Nah saudaraku yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Marissa itu adalah benar sekali. Karena Tuhan Yesus menciptakan neraka bukan untuk manusia, tetapi untuk iblis dan antek-anteknya. Karena iblis ini adalah dulunya malaikat, tetapi mereka jatuh dalam dosa atau memberontak melawan Tuhan Yesus sehingga mereka disebut iblis. Jadi kalau malaikat yang jatuh dalam dosa tidak akan mendapat pengampunan, mereka kekal di dalam dosanya. Itulah kenapa iblis ini berusaha menyesatkan manusia untuk ikut memberontak melawan Tuhan Yesus supaya nanti banyak temannya di neraka. Tetapi manusia jatuh dalam dosa mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Karena apa? Yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di Kejadian 1 ayat 26. Yang kedua, manusia jatuh dalam dosa bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena disesatkan oleh iblis. Itulah Tuhan Yesus berfirman di 1 Petrus 3 ayat 9. Dia tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap semua orang, supaya semua orang datang dan bertobat kepadanya. Sebab Tuhan Yesus tidak menginginkan satu orang pun binasa. Tetapi jikalau kamu mengikuti penyesatan dari iblis, ya kamu ikut bersama iblis ke neraka, gitu saudaraku. Nah, kamu mengutip Lukas 12 ayat 5. Siapa yang ditakuti di situ? Yang ditakuti adalah Allah. Wow, saudaraku, Allah yang kamu sembah itu tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Nah, di Lukas 12 ayat 5, siapakah yang akan kita takuti? Dia yang berkuasa melemparkan ke neraka, yang berkuasa membunuh tubuh baik jiwa. Jawabannya ada di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Siapa di situ yang datang bersama dengan malaikat-malaikatnya untuk menghukum atau sebagai hakim adil? Ya Tuhan Yesus Kristus. Jadi takutlah hanya kepada Tuhan Yesus, karena dialah nanti yang menghukum iblis dan antek-anteknya. Seperti yang tertulis di Wahyu 20 ayat 10, di situ Tuhan Yesus akan menghukum iblis dan nabi palsu serta antek-anteknya ke neraka. Kamu juga asal mengutip ayat di 2 Samuel 22 ayat 6. Padahal di situ kalau kita baca satu pasal itu adalah ucapan syukur Daud karena selamat dari pengejaran Saul. Karena Saul menginginkan kematian Daud, tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan Daud. Dibaca dong keseluruhan, jangan comot-comot ayat. Jadi takutlah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dia adalah Allah kita yang Maha Kuasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mikana yang telah mengedukasi. Oh iya, terima kasih juga saudaraku. Terima kasih kembali karena memang betul saya hadir sebagai apologet untuk meluruskan tuduhan-tuduhan para polemikus terhadap Alkitab dan juga memberikan edukasi kepada banyak orang supaya yang non-Kristen tidak salah paham tentang iman kami dan yang Kristen semakin mencintai Tuhan Yesus Kristus. Betul sekali saudaraku, saya selalu memberikan edukasi pengajaran mengenai Alkitab supaya kita semakin mencintai Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Memang betul, di dalam Alkitab itu perempuan dianjurkan memakai kerudung yang tertulis di 1 Korintus 11 ayat 6 dan 1 Korintus 11 ya, ayat 2 sampai 16. Itulah kenapa ada sebagian Kristen yang memakai kerudung. Tetapi ingat saudaraku, walaupun ada Kristen yang tidak memakai kerudung, bukan berarti kami lebih benar dibandingkan kalian semua saudariku ya. Kita semua berharga di hadapan Tuhan Yesus. Yang penting hati kita ya selalu mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu yang paling utama. Tetapi kerudung ini adalah tradisi atau kebiasaan. Jadi supaya Kristen itu cerdas dan belajar lagi tentang sejarah bahwa sebelum agama saudara kita lahir, Kristen sudah lebih dulu memakai kerudung, supaya kita saling menghargai dan saling menghormati siapapun perempuan Kristen yang suka memakai kerudung. Karena ingat, sampai sekarang Kristen Ortodoks memakai kerudung apabila berdoa memuji memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, betul sekali saudaraku Om Benedik ya. Terima kasih karena memang saya hadir untuk mengedukasi. Jadi mohon jangan kepanasan lagi ya kalau saya meluruskan saudara-saudara kita yang non-Kristen yang berusaha menafsir Alkitab dengan seenaknya, termasuk dirimu ya saudaraku ya. Mohon maaf, saya harus luruskan tuduhan-tuduhanmu terhadap Alkitab, karena itu adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus Kristus bahwa kita harus mempertanggungjawabkan iman kita apabila non-Kristen berusaha menafsir ayat Alkitab dengan seenaknya sehingga menyimpang dari ajaran fundamental iman Kristen. Nah, inilah tujuan saya hadir, yaitu untuk memberikan edukasi supaya semakin mencintai Tuhan Yesus Kristus, karena itu adalah kerinduan saya supaya ya nama Tuhan Yesus dipermuliakan, ditinggikan di bumi ini. Biarlah saya semakin kecil tetapi Tuhan Yesus semakin besar. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Haleluya.